Di awal panel terlihat MC kita sang barbarian hendak membuka kantong tersebut. Terlihat setelah membuka kantong tersebut ia sangat terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat sang lord pun mengatakan bahwa kau bisa menyimpan item ke dalam kantong itu sampai penuh. Sontak MC kita pun terlihat melihat ruang yang sangat berbeda dan hendak melihatnya kembali. Ia mengatakan, ini pertama kalinya aku melihat secara langsung objek yang menggunakan magic. Sontak sang lord pun mengatakan, bahkan item yang lebih besar dari tas kulit itu juga bisa kau masukkan sebanyak apapun jumlahnya. MC kita pun memegang sebuah kampak yang amat besar. Terlihat kampak tersebut ingin dimasukkan ke dalam item magic itu. Kemudian sangat kejutnya MC kita melihat kampaknya langsung terhisap ke dalam item kantong itu. Dengan mata yang penuh berbinar-binar, ia sangat kagum dengan apa yang lengan terjadi. Kemudian sang lord pun mengatakan, ini adalah hadiah dariku karena telah menyelamatkan wilayahku. Semoga kau suka. Kemudian di alam bawah sadar sang lord ia mengatakan, aku senang kau terlihat suka dengan hadiahnya. Kemudian ia bergumam, ya kurasa dengan ini masalahnya telah selesai. Sekarang tinggal ramalannya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di tanah Antabranta ini? Panel pun berganti. Terlihat ada sosok wanita yang keturunan langsung dari Raja Iblis dan seorang sweat master. Sweat master tersebut berkata, nampaknya ada yang sesuatu terjadi di dunia ini. Panel pun kembali dengan sang lord mengatakan, mungkinkah ini hubungannya dengan ramalan itu? Menurut ramalan, kejahatan akan turun sebuah malah peka terlihat ada sesosok wanita gadis gereja dengan pangkat sangga. Terlihat ada sebuah desa yang sedang melakukan pemasaran pembagian. Berkat ini rakyat setiap desa bisa dapat saling berhubungan dengan satu sama lain. Kemudian suatu hari hubungan dengan salah satu desa tersebut tiba-tiba terputus. Awalnya tidak ada yang begitu menghiraukannya, tapi saat beberapa hari yang lalu tanpa kabar desa setempat mengirimkan orang untuk memeriksa mereka, tapi mereka tak pernah kunjung kembali. Begitu mendengar ini, tuan wilayah langsung mengirimkan para penjaga yang berpengalaman, tapi para penjaga itu tak pernah kembali, seakan-akan ditelan tanah hidup-hidup. Barulah kemudian tuan tanah atau sang lord kita telah sadar terjadi sesuatu di sana. Kemudian terlihat
seseorang resepsionis atau sering dikenal pembawa pesan. Permintaan apa yang kita terima hari ini? Ucap sang barbarian kita. Sentak sang resepsionis itu apa ya guys ya, sang gadis itu kita panggil dengan singkat aja. Gadis itu mengatakan, Anda dapat permintaan genting dari tuan wilayah hari ini. Sang barbarian kita mengatakan, perihal apakah? Kemudian resepsionis itu menjawab, perihal desa yang telah hilang dengan kotak kita. Kemudian ia mengatakan sambil menjelaskan, beberapa hari yang lalu salah satu desa tiba-tiba menghilang. Anda hanya perlu pergi ke sana untuk melihat ke sana. Situasi di lapangan itu permintaannya yang sederhana, tapi bayarannya lumayan besar. MC kita pun mengatakan, sepertinya kedengarannya menarik, akan ku ambil. Dan resepsionis pun menjawab, sudah kuduga. Panel pun berganti. Terlihat ada seseorang laki-laki yang sedang bersandar di sebuah bangunan, dan terlihat gadis gereja dengan pangkat yang di bawah rata-rata yang sedang gelisah. Ada sesosok yang sedang berjalan ke arah wanita tersebut. Dengan penuh ketegangan, ia mendongakkan kepalanya dan melihat sesosok orang yang ada di hadapannya. Sentak ia terkejut dan memanggil Pak Kantel. Yap, benar, itu adalah MC kita. Dengan senyuman yang penuh percaya diri, ia memasukkan dalam sakunya sambil tersenyum dengan pedenya. Kemudian si wanita itu pun menanyakan, pakaianmu kenapa? MC kita pun menjawab, aku baru saja mengambilnya dari tukang jahit. Pakaian yang ku pakai dari White Westeland sudah mulai usang. Si gadis reja pun sangat tidak masuk akal melihatnya dengan desain yang sangat unik itu. Kemudian MC kita pun menjawab, itu aku sendiri yang memintanya pada desainer itu. Kembali memujinya, si gadis gereja itu sangat luar biasa. Kemudian ia mengatakan, kalau dipikir-pikir, bukankah kamu juga menerima permintaan ini, Pak Kartel? Si MC kita pun menjawab, iya, mana mungkin aku menolak pekerjaan semenarik ini. Terlihat ada sesosok assassin dan sebuah pendeta. Dan MC kita pun mengatakan, tapi kenapa kamu sendirian? Apa yang lain tidak ikut bersamamu? Seperti Alessandro dan Kasan tidak ikut. Sang wanita gereja itu pun mengatakan, mereka seharusnya juga menerima sedetail permintaan ini. Jadi sepertinya mereka menolak tawarannya. MC kita pun menjawab dengan tegas tapi penuh wibawa, ya begitulah. Kemudian ia melirik sambil bergumam, Terlihat 3 orang yang sedikit panik atas tatapan MC kita. MC kita pun mengatakan, orangnya lebih sedikit dari perkiraanku. Sambil berpikir, ia mengatakan, aku kira akan banyak yang tertarik, tapi di sini saja jumlahnya tak sampai 10 orang. Sejujurnya ini adalah permintaan yang sangat amat berbahaya.
Kemudian MC kita pun menanyakan kepada gadis gereja itu apa iya, tapi deskripsinya terlihat sederhana sekali. Si gadis gereja pun menjawab, iya memang, tapi bayarannya terlalu tinggi. Kemudian ia menjelaskan, terdapat rumor yang mengatakan bahwa para penjaga yang dikirim tak pernah kunjung kembali. Jadi sepertinya permintaan ini tak semudah yang kita bayangkan. MC kita pun bergumam, meskipun begitu jumlah kita terlalu sedikit. Aku kira setidaknya ada 10 orang. Si gadis gereja pun mengangguk dengan penuh ketegangan sambil ia mengatakan, sebenarnya ada rumor satu lagi yang beredar. MC kita pun bertanya, rumor apa? Gadis gereja pun sambil tertawa dengan penuh kekhawatiran. Ia pun menunjuk seorang gadis gereja yang lainnya, tapi pangkatnya lebih tinggi, bernama Aquas, yang dikenal sebagai jabatan Sanggot Inquisitor. Dia juga akan ikut dalam penyelesaian permintaan ini, ucap gadis gereja yang berpangkat rendah. Kemudian ia mengatakan, tidak banyak mercenary yang berani untuk bekerja sama dengan Sanggot Inquisitor itu. Aku takut dia akan memecahkan kepalaku. Gadis itu mengatakan hal tersebut, tapi MC kita pun kembali menenangkannya. Takkan terjadi kok. Dia wanita yang sangat sopan dan santun, ucap MC kita. Gadis gereja itu yang ada di hadapannya pun menanyakan, tunggu, kamu kenal Nona Aquas? MC kita pun menjawab, tentu saja, dia temanku. Sontak gadis gereja kita pun yang sangat pun terkejut. Sanggot Inquisitor berteman dengan seorang barbarian dari Wat Westeland, sungguh mengejutkan. Ia pun mengambil langkah dengan bijak. MC kita pun berjalan dengan gagah dan penuh wibawa. Kemudian ia dipanggil oleh gadis itu, Pak Kantel, Pak Kentel. Ia pun mengabaikannya. Sentak ia pun mengambil seorang inquisitor itu dan mengatakan, senang bertemu denganmu lagi. Sang inquisitor pun menjawab, aku tak ingat bahwa kita pernah berteman. MC kita pun sambil tertawa dengan diri, ia mengatakan, ternyata ya sudah, kalau begini gimana kalau kita temenan mulai sekarang. Gadis inquisitor itu pun mengatakan, kalau dipikir-pikir, bukankah temanmu itu juga pengikut dewa lain? Ucap MC kita, maksudku Nona Kalosia. Oh, jadi kau kenal dengannya, ucap MC kita. Kemudian gadis, kita panggil inquisitor saja guys ya. Inquisitor itu pun ya, tapi tunggu, maksudmu dia itu pretest yang melayani Nona Kalosia? Memangnya kenapa, ucap MC kita. Si inquisitor tersebut pun sedikit gelisah dengan ucapan MC kita. Bukannya hanya saja yang aku tahu, para pengikut Nona Kalosia saat ini sedang tidak aktif. Hanya mereka yang memiliki pangkat tinggi yang aktif saat ini. Jangan bilang terlihat si gadis itu pun dan barbarian kita pun melirik ke orang yang sama sambil ia mengatakan, tidak, lupakan saja, ucap inquisitor kita. Si MC kita pun bergumam, Kemudian si inquisitor itu pun mengatakan, aku masih belum tahu dengan sedetail mengenai setiap ordo, jadi aku mungkin salah. Ternyata kau benar, Dateng,
Ya, ucap oleh seorang kepala penjaga tuan wilayah itu, dan sedikit terkejut atas kedatangannya. MC kita pun sedikit menyapanya, kita bertemu lagi di sini. Kemudian diakhiri oleh seorang gadis gereja pun yang berpangkat rendah tersebut langsung ketar-ketir dengan aura keberadaan para bencana alam itu. Kemudian sang kepala penjaga tersebut selamat datang kepada seluruh partisipan yang telah menerima permintaan dari tuan wilayah. Kemudian, baiklah, kalau semuanya sudah hadir, mari kita mulai. Oke ya guys ya, jangan lupa like, comment, subscribe biar tidak kecengalan channel abang-abang ini. Jangan lupa share ke teman-teman, kasih tahu bapak dan anak kalian. See you next video, bye bye.